terlebih dahulu saya mengajak untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat. Para ulama kita mengusul ketika niat kita hadir di dalam majelis Maulid Rasulullah, ada niat supaya kita mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Lafaz niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aqtura al-maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa bin niyyati ta'zimi syahri wiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bin niyyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ila Allah wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Itu niat, lafaz niatnya. Kalau diartikan di dalam hati kita niat duduk, nawaitu an ahdurul maulidan nabiyyi, aku hadir berniat menyengaja hadir untuk menghadiri maulid Nabi. Mislama nawabihi aslafuna salihun, sebagaimana niatnya para salafus salih. Wa bin niyyati ta'zimi syahri wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan niat untuk mentakzimkan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bin niyyati, dan dengan niat ziyadatil iman, menambah keimanan, wat taqwa, menambah ketakwaan, wal mahabbah, menambah kecintaan, wal qurbi ila Allah wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qurbi wa asla bin salihin, serta para salafus salih. Insyaallah kalau niat kita tanamkan di hati seperti ini, hadir kita di dalam majelis ini, mudah-mudahan innamal a'malu binniyat, amal itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Semua tadi akan kita dapatkan insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para guru agama, tokoh agama yang kita muliakan dan yang kita hormati, Bapak Pujiono, Camat Longtali yang baru 20 hari, insya Allah. Kita doakan beliau disihatkan badan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, diberikan rezeki yang berkah yang bisa menambah kebaikan, dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kenapa kita doakan Pak Camat? Karena Pak Camat ini luar biasa. Beliau seorang pemimpin di tempat kita. Ketika seorang pemimpin, kata Rasulullah, satu hari dia bekerja, turun dari rumahnya untuk melayani masyarakatnya, maka sehari dia bekerja dengan adil terhadap masyarakatnya, maka dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khairun, lebih baik daripada ibadah 60 tahun masyarakatnya. Sehari Pak Camat turun lebih baik dari 60 tahun ibadah kita. Kalau Pak Camat sehari bekerja dengan adil 60 tahun ibadah kita, kali jumlah penduduk. Berapa banyak jumlah penduduk Longtali yang beribadah 60 tahun masih kalah dengan ibadah Pak Camat sehari turun dengan adil, insya Allah. Dan alhamdulillah beliau juga adalah seorang pengurus masjid, ketua masjid di Tapis, Tanah Grogol. Apalagi kalau berbicara masalah tema menanamkan tumbuh jiwa Rasulullah kepada baginda Rasulullah, kepada para anak-anak, itu kerjaan beliau. Salah satu kesenangan beliau, Pak Camat, senang menunggu anak-anak untuk berbagi. Ini sifat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang anak-anak ditunggu, kalau sudah datang ngumpul semua bisa dibagi uang, luar biasa Pak Camat. Ini kerjaannya Pak Camat di Tapis sebagai ketua masjid Al-Amin, Desa Tapis, Tanah Grogol. Pak Camat kalau saya tanya, saya tahu dari mana. Tapi itulah keadaannya. Dan beliau memang senang untuk berbuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa menanamkan jiwa kepada anak-anak kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Camat. Artinya terhadap anak-anak, jangan mereka dihindari, jangan mereka dibuang, dihardik. Kalaupun mereka pergi ke masjid mau ribut apa, itu bukan urusan kita, itu urusannya dengan Allah. Kalau kita melarang anak kita masuk ke masjid karena ribut, insya Allah 10 tahun ke depan tidak ada generasi yang akan melanjutkan di masjid kita, tidak ada generasi yang akan melanjutkan di langgar kita, musala kita.
Kalau dia mau bermain silahkan, karena memang anak-anak itu sifatnya bermain. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak Camat kita, Pak Budiono. Mudah-mudahan Pak Budiono berapa lama lagi pensiun? Masih 2 tahun. Dan mohon maaf, saya hari ini tidak bisa berhadir, bisa sambut karena Pak Budiono juga belum kenal mungkin dengan saya. Saya kebetulan tadi undangan dikirim jam 9.30 ya. Kita saat itu sedang memikirkan lubang di Mendik, Pak. Berada di Mendik, bikin lubang pengantin. Jadi kebetulan kita tahun 2002 ditugaskan di Lokali sebagai kepala KUH sampai 2008. Melanglang buana ke Longikis, ke Koma, ke Kuaro. 2019 kembali ke Lokali. Dan sudah ketemu orang tuanya yang kita keluarkan SIM, kemudian anaknya lagi kita keluarkan SIM atas nama kita, surat izin menaiki beserta STNK-nya, surat baru naik kasur. Jadi sudah ketemu nih, mulai mamanya, abahnya kita nikahkan sampai kemarin bulan 3 bulan yang lalu ya, itu anaknya lagi yang kita nikahkan. Jadi mamanya, bapaknya dengan anaknya buku nikah yang tanda tangan tetap saya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak berpanjang lebar untuk menumbuhkan jiwa Rasulullah kepada seorang anak harus dimulai dari dini. Maka kita ambil satu cerita bagaimana seorang anak yang begitu rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kerinduannya mengalahkan seorang ulama besar yang bernama lengkap Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman ibni Ali ibni Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaydi Asy-Syafi'i di negeri Yaman. Ini ulama besar, seorang ulama yang lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan beliau wafat pada 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Jadi kurang lebih berumur 76 tahun. Ini Syekh Abdul Rahman, atau yang sering dikenal beliau disebut dengan nama Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Di negeri Yaman, Syekh Abdul Rahman membawa murid-murid beliau dari negeri Yaman karena rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah. Maka dibawalah murid-murid dan rombongan yang ingin ikut bersama beliau. Dari Yaman, beliau berkumpul di ujung kota Yaman, di kota Zubat. Di sana ujung kota Yaman itu mempersiapkan untuk berangkat pergi ke kota Madinah yang perjalanannya memerlukan waktu 2 minggu perjalanan. Jadi dari Yaman menuju ke Madinah itu waktu 2 minggu. Berkumpullah Syekh Abdul Rahman beserta murid-murid beliau mempersiapkan bekal perjalanan selama 2 minggu. Jadi kalau mereka bekal untuk ziarah ke makam Rasulullah, kemudian lanjut untuk melaksanakan umrah di Makkah, di Makkatul Mukarramah. Karena dari Yaman mau ke Makkah lewat Madinah, dari Madinah nanti ke Makkah, pulangnya nanti ke Madinah lagi, baru kemudian ke Yaman. Ini perjalanan lewat darat. Dan di perjalanan itu selama 2 minggu perjalanan di tahun sekitar 900-an Hijriah. Artinya kita sekarang sudah 1443 Hijriah, berarti kurang lebih 500 tahun yang lalu. Jadi masih lewat darat perjalanan. Nah, berkumpullah Syekh Abdul Rahman. Maka pada saat
berkumpul itu, tiba-tiba datang di hadapan Syekh Abdul Rahman seorang bocah kecil yang berusia 8 tahun. Bocah kecil berusia 8 tahun datang kepada Syekh Abdul Rahman. Si bocah ini berkata, "Wahai Syekh, tolong bawa aku untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata Syekh Abdul Rahman, "Engkau masih terlalu kecil. Tidak ada yang bisa menjagamu nanti di jalan. 2 minggu perjalanan kita menuju Madinah, itu bukan perjalanan yang gampang. Panas terik matahari, padang pasir, haus, lapar dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengurus engkau. Semua orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi tolong engkau jangan ikut untuk saat ini." Dilarang oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Maka pergilah si anak kecil ini. Dia tinggalkan Syekh Abdul Rahman. Lalu semua pun berkemas, mempersiapkan, bersiaplah untuk berangkat perjalanan menuju Madinatul Munawwarah untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 minggu perjalanan, maka sampailah mereka di Madinah, kota Madinah, dan langsung menuju tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Kalau dulu tidak seperti sekarang dipagar sedemikian rupa di dalam masjid. Kalau dulu masih bisa langsung duduk di depan makam baginda Rasulullah. Ketika semua saat itu sudah hadir, tiba-tiba datang si anak kecil yang berusia 8 tahun yang di Yaman tadi dilarang oleh Syekh Abdul Rahman untuk ikut berziarah. Si anak kecil ini muncul di hadapan Syekh Abdul Rahman, sehingga Syekh Abdul Rahman pun kagetnya luar biasa. Sehingga Syekh Abdul Rahman berkata, "Apakah engkau anak yang di Yaman kemarin yang kularang untuk ikut?" Kata si anak, "Bala ya Syekh, betul wahai Syekh, aku yang engkau larang." Lalu kata Syekh Abdul Rahman, "Bagaimana engkau bisa berada di sini di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana engkau bisa berada di sini?" Kata si anak kecil itu, "Ya Syekh, ketika kalian sedang sibuk untuk berangkat, aku tidak bisa dibendung kerinduanku kepada baginda Rasulullah, kecintaanku kepada baginda Rasulullah, dan aku ingin mendekati jasad Rasulullah yang sangat kurindukan. Aku ingin dekat dengan baginda Rasulullah yang kucintai. Maka ketika kalian sibuk, aku," kata si anak kecil ini, "masuk ke dalam peti barang salah satu di antara kalian. Masuk di sana sehingga aku sampai juga ke Madinah ini dan bisa berada di sini." Apa jawab Syekh Abdul Rahman? "Kalau engkau masuk ke dalam peti barang lalu bisa berada di sini, aku bisa maklum. Tapi," kata Syekh Abdul Rahman, "selama 2 minggu engkau di dalam perjalanan di peti yang kecil, tidak ada makanan, tidak ada minuman. 2 minggu perjalanan, apa yang kau makan? Apa yang kau minum?" Apa jawab si anak ini? "Ya Syekh, di dalam peti itu kerinduanku kepada Rasulullah sangat luar biasa. Keinginanku untuk mendekati jasad Rasulullah tidak bisa lagi diceritakan. Aku ingin bertemu Rasulullah. Aku ingin dekat, sekalipun hanya memegang tanah yang pernah diinjak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi kata si anak kecil, 2 minggu perjalanan aku di dalam peti, kerinduanku kepada Rasulullah menghilangkan rasa haus dan lapar yang aku derita. Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar, walaupun tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kenapa? Karena kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak kecil 8 tahun, begitu keadaannya.
Subhanallah, begitu cinta kepada Rasulullah. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, salatullah, kerinduan seorang anak kecil kepada baginda Rasulullah mengalahkan rasa haus dan lapar yang dia derita. Ini menempatkan cinta kepada Rasulullah yang sangat luar biasa. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Umar, "aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih kucintai daripada dirimu selain diriku sendiri," kata Umar. Apa jawab Rasulullah? "Umar, belum sempurna imanmu sebelum engkau meletakkan cintamu kepadaku melebihi segala-galanya selain kepada Allah, termasuk dirimu sendiri. Kalau begitu ya Rasulullah," kata Umar, "mulai sekarang tidak ada yang lebih kucintai setelah Allah melainkan engkau ya Rasulullah." Ini cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cintanya kepada Rasulullah ketika hijrah mendekati kota Madinah, persediaan air habis, Rasulullah kehausan, Abu Bakar kehausan. Maka kata Rasulullah, "Abu Bakar, ada air?" Kata Abu Bakar, "Habis ya Rasulullah." "Kalau begitu aku haus." Maka Abu Bakar cari air di tempat itu, sedikit dapat air. Begitu dapat air sedikit, dia berikan kepada Rasulullah. Ra'aitu syaribat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat, kata Abu Bakar, aku lihat Rasulullah minum air yang sedikit itu, aku yang hilang hausnya. Cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Makanya kalau sudah cinta ini luar biasa. Istri cinta kepada suami, masak masakan yang terenak, capek, letih, tapi begitu masakan sudah jadi, datang suami yang dicintai makan dengan lahapnya, maka keletihan akan hilang. Itu biasa karena cinta. Bahkan karena cinta, kalau anak muda bilang tahi kambing terasa coklat, tidak usah jauh-jauh. Karena cinta itu, laki memeluk bini walaupun bini ketiaknya bau, tetap pada dilepas. Kenapa? Karena cinta. Kalau sudah cinta, berbicara urusan belakangan itu tidak diurus, yang penting cinta. Nah, ini seorang anak kecil yang cinta kepada baginda Rasulullah sangat luar biasa, rindu dengan Rasulullah. Sampai kemudian si anak kecil ini dia bertanya, "Wahai Syekh," kata si anak kecil, karena dia tidak ada makan, tidak ada minum, walaupun dia tidak merasa haus, tidak merasa lapar, tapi kondisi tubuh tidak bisa dibohongi. Karena tidak ada asupan 2 minggu perjalanan, dia kondisinya lemah. Maka dia berkata kepada Syekh Abdul Rahman, "Wahai Syekh, apakah ini tanah yang pernah dipijak oleh baginda Rasulullah?" Kata Syekh Abdul Rahman, "Ya, betul. Karena ini Rasulullah dikuburkan di rumah beliau, dan inilah tempat tanah yang sering diinjak bolak-balik oleh baginda Rasulullah." Lalu si anak kecil ini, dia ambil segenggam tanah yang pernah diinjak oleh baginda Rasulullah di dekat makam itu. Lalu dia cium dengan kerinduannya. Dia lampiaskan kerinduan kepada Rasulullah dengan mencium walaupun hanya tanah yang pernah diinjak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cium dengan sepenuh kerinduan. Semakin lama semakin melemah,
semakin melemah, akhirnya dia jatuh seperti orang pingsan si anak ini. Karena memang 2 minggu dalam perjalanan tidak ada yang dimakan. Maka ketika Syekh Abdul Rahman membalik, ternyata si anak ini sudah wafat, dipanggil oleh Allah di dalam kerinduannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Coba rindunya seorang anak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dia bukan orang Madinah, pada waktu itu kalau bukan orang Madinah tidak boleh dikuburkan di kota Madinah. Maka si anak kecil, si bocah ini karena bukan orang Madinah, oleh Syekh Abdul Rahman dibawalah mayatnya sekaligus perjalanan untuk melaksanakan umrah keluar dari kota Madinah, lalu setelah itu dikuburkan di batas luar kota Madinah. Jenazah anak ini yang begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Rahman beserta rombongan dan murid beliau terus pergi ke Makkahul Mukarramah melaksanakan umrah. Selesai laksanakan umrah, mau balik ke negeri Yaman dan harus melewati jalan yang sudah dilewati menuju kota Madinah, karena harus lewat Madinah. Terus berjalan rombongan, maka sampai di batas mau masuk kota Madinah, Syekh Abdul Rahman ingat dengan kubur si anak yang dia kuburkan di situ. Maka karena ingat, mereka semua ingin menziarahi kubur itu. Qadarullah, dengan takdirnya Allah, begitu Syekh Abdul Rahman mendekati kubur itu, ternyata kubur itu semakin bergeser memasuki batas kota Madinah. Didekati terus bergeser menuju kota Madinah, bergeser sampai mendekati Masjid Nabawi, dan sampai sekarang itu kubur masih ada di seberang Masjid Nabawi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kubur seorang anak yang sangat rindu dengan baginda Rasulullah, yang begitu rindu sampai-sampai Allah pun mendekatkan jasadnya kepada jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah Syekh Abdul Rahman pada saat itu tersungkur, beliau menangis. Pulang ke Yaman, beliau masuk kamar, dikunci kamar, menangis. Kenapa? Karena malu dengan kerinduannya seorang anak kecil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, yang ingin begitu dekat dengan Rasulullah. Walaupun hanya segenggam tanah, dia pergi dengan kerinduannya. Dia temui tanah yang diinjak Rasulullah, dan dia wafat dalam kerinduan kepada baginda Rasulullah. Menangis Syekh Abdul Rahman di dalam kamar beliau, sehingga setelah menangis merasa malu. Bagaimana aku seorang ulama besar tidak seperti si anak kecil yang kerinduannya sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu, kata Syekh Abdul Rahman, sehingga beliau menangis. Lalu beliau pun kemudian terinspirasi, mulailah menyusun tentang riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusun salawat, pujian, akhlak Rasulullah, aktivitas Rasulullah, diabadikan beliau dalam sebuah tulisan, dalam sebuah kitab yang bernama Maulid Ad-Dibai, yang sampai sekarang itu tulisan masih abadi. Kitab-kitab maulid seperti Simtut Durar, Al-Barzanji, Saraf Al-Anami, termasuk Ad-Dibai. Dan Ad-Dibai inilah kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai.
terinspirasi dengan cintanya seorang anak kecil yang sangat rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa meningkatkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah melalui anak-anak kita yang senang bersalawat, yang senang menyenandungkan salawat. Bisa saja orang tua itu akan ikut tergugah hatinya karena melihat anaknya senang bersalawat. Ditanamkan jiwa-jiwa Rasulullah. Yang terbanyak adalah perempuan. Dari hadis baginda Rasulullah SAW ini disimpulkan oleh para ulama, apa yang menjadi penyebab perempuan itu banyak tergelincir di Siratal Mustaqim? Yang pertama, ada 5 yang membuat mereka tergelincir. Yang pertama, kata para ulama, adalah yang menyebabkan mereka itu banyak tergelincir, lisanuhunna, karena lidahnya, karena percakapannya. Karena memang perempuan ini secara penciptaan dia diciptakan senang berkata-kata. Karena perempuan banyak mulut. Kenapa banyak kata-kata? Karena dari hasil penelitian otak kita diciptakan oleh Allah, ternyata perempuan itu otak belakangnya diciptakan Allah lebih tebal 30% daripada laki-laki. Otak belakang. Karena otak belakangnya lebih tebal 30%. Kenapa? Karena memang perempuan itu senang berkata-kata karena otak belakangnya lebih tebal 30%. Makanya dari hasil penelitian, kalau laki-laki dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menggunakan kata-kata antara 8 sampai 12 ribu kata sehari. Itu laki-laki. Kalau perempuan dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan kata-kata antara 18 sampai 25 ribu kata sehari. Berapa kali lipat? Makanya bapak-bapak harus paham, harus ngerti kenapa mulai bangun tidur yang didengar omelan. Masuk ke dapur ngomel, masuk ke kamar anak ngomel, lihat cucian banyak ibu ngomel, banyak basuhan piring ngomel, anak disuruh nggak mau ngomel. Karena apa? Karena perempuan seperti itu. Jadi bapak-bapak jangan berharap dari bangun tidur sudah omelan yang didengar, sampai mau berangkat kerja masih saja ngomel. Jangan berharap nanti pulangnya sudah berhenti. Kenapa? Karena waktu bangun tidur sampai kita berangkat kerja paling banyak baru 2.000 yang keluar. Nanti datang kerja masih menunggu lagi 22.000 kata yang akan masuk. Ini harus ngerti. Kalau lagi kada tahu bisa marah. Nah, itu secara berencana. Perempuan yang kurang ilmu, kurang iman, susah untuk menjaga perkataan ini. Makanya ini yang banyak menyebabkan mereka akan tergelincir dari sirat. Apalagi kalau sudah turun di arisan, turun di yasinan. Padahal bagus maksud arisan, tapi apa, ngomongnya yang tidak bagus. Punya kawan dari A sampai Z hafal, yang dipanggilkan kawan, gibah. Maka bila orangnya ada, ampi muntung isyarat mata ulang. Kalau ampi mata gigir, seluruh panca indera itu jadi tempat untuk menggibah. Tapi itu ibu-ibu di Lumikis, ibu-ibu di Lumikis. Kalau ibu-ibu di Long kali ini, insya Allah sama. Jadi kata-kata ini menjaga. Walaupun ini maksud hadis adalah untuk para perempuan, tapi ditujukan kepada laki-laki. Wahai para suami, wahai para orang tua yang punya anak perempuan, jaga tuh perempuan, karena mereka banyak tergelincir dari sirat.
dikarenakan kata-kata mereka. Ini kewajiban ayah menasihati anaknya yang perempuan, suami menasihati istrinya yang perempuan. Jangan sampai kata-kata ini mengakibatkan dia tergelincir dari Shiratal Mustaqim dan tidak bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perempuan itu tergelincir ke dalam neraka dari Shiratal Mustaqim yang menjadi penyebab, kata para ulama menyimpulkan, adalah disebabkan karena libasuhun, karena pakaiannya. Pakaian. Rasulullah nyuruh kita berpakaian. Lalu pada boleh ke pakaian yang baik? Boleh. Silahkan pakaian itu yang bagus-bagus, tidak dilarang. Makanya kata Rasulullah, yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia menjadikan seluruh keinginannya lima jitu sesuai dengan apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Artinya Anda berpakaian silahkan, tapi ingat tuntunan Rasulullah untuk berpakaian kayak apa. Tidak masuk ke dalam surga, tidak mencium bau surga, kata Rasulullah, seorang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana perempuan yang berpakaian tapi telanjang? Ini hadis mengandung pengertian. Bisa berpakaian, pakaiannya tidak menutup aurat. Tafsirnya juga bisa dia berpakaian menutup aurat tapi pantat semua tercetak. Juga mengandung pengertian pakaian menutup aurat, tidak pantat tapi tarang. Ini termasuk perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Karena tarang itu tembus pandang. Silakan mau pakaian yang baik, yang penting urusannya adalah yang utama untuk menutup aurat. Ini banyak perempuan Rasulullah, yang penting model, ini modelnya bagus yang seperti ini. Sampai jilbab pun di model, ada model sekaratul maut. Kenapa? Karena gara-gara jilbabnya panjang 5 meter, jaga tamu. Begitu sampai waktu sholat, disuruh sholat karena mau batal. Kenapa batal? Ya udu. Wah, kalau udu susah Ustaz. Kenapa? Jilbab saya ini lilitannya 5 meter, melilit seorang udah bisa. Jadi kada mau. Akhirnya tidak mengerjakan gara-gara jilbab. Itu yang kedua, karena pakaian. Yang ketiga, kata para ulama, yang mengakibatkan perempuan itu banyak tergelincir setelah karena pakaian, yang ketiga karena perhiasan. Urusan berhias. Ibu beli baju untuk siapa? Untuk laki orang atau laki seorang? Hah? Untuk laki seorang. Kita berhias untuk laki kita atau untuk laki orang? Ayo. Nah, ini yang banyak kata Rasulullah yang menggelincirkan. Wah, kalau untuk pengantin, habis-habisan berhias ya. Sampai yang puluhan tahun kena dipakai hiasan. Di muha rasa kurang percaya diri, tambahi hapang kurang, tambah lagi kuning masih kurang, tambah biru, pas kayak orang tertantuk yang listrik. Tapi kalau sudah di rumah datang kok wangi. Jadi kita berniat berhias itu untuk siapa? Sementara hiasan suami. Oh, kan kalau ada perhias, Pak, saya untuk suami. Kenapa? Supaya suami jangan malu. Ketika membawa kita jangan malu. Ya, kalau begitu boleh izin suami. Ya, suaminya merasa malu tidak. Karena suaminya. Tapi buktinya beli baju kalau mau ke undangan bagus-bagus. Begitu datang sampai di rumah baju bagus dilepas, ambil baju kerajaan yang sudah bergantung. Dasar rabit 3 tiang tambalan 5.
sudah bau ikan asin, bau tempe lagi, tuh di rumah, kayak apa lagi yang senang? Ini perhiasan. Berhias, boleh kita berhias, tapi asal sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mana yang boleh, mana yang tidak. Karena ingin cantik, mau ikut karnaval, ingin cantik, masuk ke salon. Akhirnya apa? Bagus, Allah ciptakan keningnya tebal seperti bulan sabit, tapi karena ingin cantik lalu keningnya apa tuh? Dikerik. Orang yang mengerik kening dan yang dikerik dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu karnaval, pakai kening bagus diberi Allah kening kapal kayak umpang parang. Diganti loh segitu. Makanya karnaval begitu karnaval pas hujan malilih segitu di rumah. Silahkan berhias, tapi tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yang menyebabkan perempuan itu mereka tergelincir dari sirat kata para ulama adalah karena tidak menjaga kehormatan dirinya. Baginda Rasulullah pernah bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, bagaimana perempuan yang baik? Kata Fatimah, perempuan yang baik itu ya Rasulullah, perempuan yang malu memandang laki-laki lain dan malu dipandang oleh laki-laki lain selain suaminya. Sadaq kata Rasulullah, benar engkau baik itu. Jadi perempuan yang baik kata Fatimah, yang sopan dilihat laki orang dan karena jujur melihat laki orang. Fatimah anak baginda Rasulullah. Ada tahu kalau Fatimah Longkali? Kira-kira Fatimah Longkali kalau pada dilihat di orang pak ada video, malah nggak tujuh dilihat di orang. Nah, ini salah satu yang menjadi penyebab. Dan yang terakhir yang menjadi penyebab kata para ulama dari hadis Rasulullah ini adalah dikarenakan banyak perempuan yang durhaka kepada suaminya. Arti durhaka, dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya. Makanya apalagi berani. Yang termasuk kedurhakaan kecil saja ketika seorang istri bermuka cemberut di hadapan suami sampai suaminya tidak enak hati, itu sudah suatu kedurhakaan. Bermuka cemberut saja sudah suatu kedurhakaan, apalagi berani memamai. Ngomel tadi itu nanti mamai lagi itu lebih. Karena Rasulullah, wahai Fatimah, perempuan itu walaupun ibadahnya seperti Maryam ibunya Isa. Maryam ibunya Isa kalau malam salat malam semalaman, bilainya siang puasa sampai meninggal, itu ibadahnya Maryam. Nah, walaupun ibadahnya seperti Maryam, kalau dia mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya, maka ibadahnya gugur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan yang durhaka. Kalau muka cemberut saja kedurhakaan, apalagi memamai. Makanya nih kenapa saya sudah sampaikan kepada istri saya, walaupun dia marah tetap dengan senyum, walaupun senyumnya menggigit. Yang penting jangan cemberut. Baik hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jiwa-jiwa Rasulullah ini tertanam di dalam diri kita setelah kita pulang dari rumah, dari tempat ini semuanya, keinginan kita untuk bertemu dengan Rasulullah.